Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya pujian itu hanyalah milik Allah. Nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kita memohon pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruh, dan kita memohon ampunan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan nafsu-nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amal-amal kita, perbuatan-perbuatan kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah, maka barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada satupun manusia yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, sebaliknya barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun manusia yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh Masjid Besar Sleman Kota yang berbahagia, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kemudahan untuk mendatangi masjid kita ini, satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak semua kaum muslimin itu dimudahkan walau jaraknya dekat. Itulah kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, yang berat akan terasa ringan, yang jauh akan terasa dekat, yang sulit akan menjadi mudah. Sebaliknya, ada kala seseorang yang ringan tapi terasa berat, yang mudah tapi serasa sulit, dan yang dekat serasa jauh. Alhamdulillah, kita ini diberi kemudahan. Salawat dan salam kita haturkan dan semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat perjuangan beliau itu kita berada di tempat ini. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menolong beliau di dalam perjuangan dakwah beliau, maka mustahil Islam itu akan sampai ke negeri kita tercinta ini. Maka alhamdulillah, kaum muslimin rahimakumullah, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap perjuangan beliau, maka Islam itu sampai ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Semoga salawat dan salam terlimpah kepada keluarga beliau yang setia mendampingi perjuangan beliau, para sahabat yang selalu mendukung, membantu perjuangan beliau yang tidak mudah. Belum tentu seandainya kita hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita bisa seperti mereka, atau bahkan sebaliknya.
atau bahkan kita sebaliknya menolak dakwah beliau. Na'udzubillah. Ini menunjukkan betapa gigih perjuangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang rela meninggalkan tanah kelahirannya kota Mekah, yang rela meninggalkan rumah dan beserta kemewahannya hanya untuk menyelamatkan akidah mereka, hijrah ke kota Madinah. Tidak ada harta yang mereka bawa kecuali yang melekat di badan. Semua harta mereka tinggal di kota Mekah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita? Seberapa perjuangan kita? Dan semoga salawat dan salam terlimpah pula kepada seluruh umat beliau yang senantiasa berusaha untuk mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Semoga termasuk kita ini orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Semoga termasuk kita ini orang-orang yang punya semangat untuk berusaha bagaimana kita melestarikan sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tema kita pada pagi hari ini adalah buah akan jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini ungkapan yang klasik yang kita kenal di negeri kita, di masyarakat kita. Buah itu akan jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini menunjukkan keumuman. Walau mungkin ada yang mengatakan, enggak juga Ustaz. Itu ada buah yang jatuh jauh dari pohonnya. Ya. Diterbangkan kalong. Ya. Karena kalong itu jadi buah jatuh jauh dari pohonnya. Ya, buahnya di sana, pohonnya di sana, ya buahnya jatuh di sini jauh. Tapi itu hanya kasuistis saja. Hanya sedikit kejadian demikian dibandingkan dengan keumuman. Sementara hukum itu dibangun atas dasar keumuman. Maka bagaimana buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya? Itu ungkapan yang menggambarkan bagaimana anak dan keturunan kita itu yang gak akan jauh dari bagaimana kita. Seorang anak itu tidak akan jauh dari bapak ibunya. Maka jangan heran ketika kitanya seperti ini, anak kita juga begitu. Sehingga mungkin kita akan merasa kok mirip sekali ya. Bukan mirip dari sisi wajah, fisik, bukan. Tapi perilakunya. Perbuatannya. Walaupun kita katakan gak semuanya demikian dia. Karena kita bisa melihat bagaimana Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, beliau seorang nabi. Rasul yang pertama Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini. Seorang yang mendakwahkan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang membumikan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun kurang 50. Alias 950 tahun. Tapi anaknya sendiri tidak mau beriman. Ya, anaknya sendiri tidak mau beriman. Ini yang kami katakan kasuistis. Terkadang buah itu jatuh jauh dari pohonnya. Kita lihat bagaimana Nabi Lut alaihi salam. Beliau berdakwah di tengah kaumnya. Bagaimana mengajak kaumnya ini
beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan syariat yang Allah terapkan. Tapi bagaimana keluarganya sendiri pun tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka memilih menyukai sesama jenis di antara mereka. Inilah yang kami katakan, memang terkadang buah itu akan jatuh jauh dari pohonnya. Tapi keumuman tidak demikian. Keumuman manusia itu, anak keturunan mereka itu akan menjadi tidak jauh dari seperti ibu dan bapaknya. Kita ingat bagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwa seorang anak dilahirkan dari perut ibunya dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Bagaimana sih fitrahnya manusia itu? Bagaimana di dalam kandungan seorang ibu, saat bayi ini sudah diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ruh tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alastu birabbikum? Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Apa dijawab oleh ruh tersebut? Bayi yang sudah ditiupkan ruh oleh Allah dalam kandungan seorang ibu. Mereka menjawab, qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, bala syahidna, tentu ya Allah kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb kami. Itulah fitrahnya manusia. Itulah fitrahnya semua manusia. Walau dia dari seorang ibu yang Nasrani, walau dia dari seorang ibu yang Majusi, yang Yahudi, tapi fitrah semua manusia sama. Begitu bayi itu lahir dari perut seorang ibu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, dia Nasrani, dia Majusi, atau yang lainnya. Ibarat kita punya air mineral yang warnanya putih bersih, maka tergantung siapa yang pemegangnya, siapa yang akan meminumnya. Kalau dia campur teh maka akan menjadi coklat, dia campur kopi maka akan menjadi gelap, dia campur sirup bisa menjadi merah, hijau, putih dan lain sebagainya. Itu tergantung siapa yang memegang yang akan minumnya. Tapi asalnya itu putih, bersih. Itu Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Maka buah itu akan jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anak itu akan tidak jauh seperti bapak ibunya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingat bagaimana kisah Nabi Khidir. Kisah Nabi Khidir yang menggambarkan bagaimana kedua orang tua dari dua anak yatim yang didapati oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wassalam. Nabi Khidir mengatakan kedua orang tua anak ini adalah orang yang soleh. Adalah orang yang soleh. Bagaimana kesolehan seorang ayah dan ibu itu akan berpengaruh pada diri seorang anak, walau kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Kesolehan kedua orang tua
akan berpengaruh pada pribadi seorang anak walau kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Suatu ketika Nabi Khidir datang ke suatu perkampungan yang tidak ada di antara mereka yang mengenalnya. Nyapa pun tidak, ngajak singgah di rumahnya juga tidak. Gak ada orang yang menyapa dia, ngajak dia untuk singgah di rumahnya, gak ada. Tapi ketika Nabi Khidir mendapati ada sebuah rumah yang sudah hampir sekali roboh. Sudah hampir sekali roboh. Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam? Beliau memperbaikinya. Beliau memperbaikinya. Ibarat kalau bangunan di tempat kita hampir roboh, ya bangunan, maka Nabi Khidir ini memperbaiki batu batanya, disusun kembali, ya dirapikan, diluruskan. Gambarannya seperti itulah. Intinya memperbaiki, kembali meluruskan dinding dari rumahnya yang akan roboh. Setelah itu Nabi Khidir mengatakan, sesungguhnya rumah ini milik dua anak yatim yang kedua orang tuanya adalah orang yang soleh. Kalau kita mungkin ya sampai di suatu perkampungan, di suatu desa, gak ada orang yang kenal, gak ada orang yang nyapa, gak ada orang yang ngajak kita singgah di rumahnya, gak ada orang yang peduli walau kita ini dalam keadaan perjalanan jauh. Mungkin kita mendapati hal demikian, kita akan mengatakan, bodoh amat, mau roboh mau enggak terserah, mereka juga gak peduli sama kita, bodoh amat kita mau peduli sama dia. Mungkin kita akan mengatakan demikian ketika kita mendapati hal-hal yang membuat kita semestinya kita membantu, tapi kita ogah-ogahan membantu. Kenapa? Gak ada orang peduli pada kita. Tapi ini Nabi Khidir demikian, sehingga mengatakan rumah ini miliknya dua anak yatim yang kedua orang tuanya itu orang yang soleh. Apa pengaruh dari ini? Pengaruhnya adalah orang tua yang soleh atau kesolehan dari kedua orang tua itu pengaruhnya pada pribadi sang anak. Allah akan jamin, Allah akan lindungi, Allah akan jaga anak keturunannya walaupun kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Bapak Ibu, kita mengenal bagaimana Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah keturunan dari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika Umar ibn Khattab saat beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin, khalifah, beliau kalau malam hari itu sering berkeliling melihat kondisi masyarakatnya. Suatu ketika beliau mendengar dari sebuah rumah percakapan dialog antara seorang ibu dengan putrinya. Rupanya seorang ibu ini profesinya dia menjual susu. Ya. Lalu ibunya mengatakan kepada putrinya, "Nak, campurilah susu itu dengan air supaya kita bisa memperoleh keuntungan yang lebih." Apa jawaban dari sang putrinya ini? Dia mengatakan, "Jangan, Ibu. Amirul Mukminin Umar ibn Khattab melarang kita mencampuri susu ini dengan air." Apa kata sang ibunda? "Gak apa-apalah, Nak. Kan Amirul Mukminin jauh di singgasananya di sana, di istananya di sana, sedang kita berada di sini." Apa kata putrinya? Dia mengatakan, walau Amirul Mukminin jauh di sana, tidak mendengar, tidak melihat apa yang kita lakukan,
Begitu pula toh kalau kita mencampuri susu ini dengan air, beliau pun tidak tahu. Tapi ingat, Allah itu zat yang maha tahu. Allah zat yang maha melihat apa yang kita perbuat, dimanapun kita berada, kapanpun Allah akan selalu melihat perbuatan kita. Mendengar dialog ini, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau takjub dengan jawaban sang putrinya ini. Akhirnya beliau pulang, kemudian menawarkan kepada putra-putranya, siapa dari kalian yang siap menikah? Aku dapati seorang wanita yang soleha. Akhirnya ada di antara putra Umar ibn Khattab yang bernama Asim bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka Asim ini dinikahkanlah oleh Umar ibn Khattab dengan sang putri tersebut. Putri anak dari penjual susu. Kalau kita melihat dalam kisah ini, bagaimana mungkin seorang anak dari seorang khalifah loh, presiden, Amirul Mukminin, menikah dengan seorang anak penjual susu. Sepertinya secara kondisi sosialnya sangat jauh. Tapi bagi Umar ibn Khattab tidak masalah. Karena yang terpenting adalah kesolehan. Yang terpenting adalah kesolehan dari sang anak, sang putri. Itu yang terpenting. Kenapa? Karena ketika seseorang ingin mendapatkan keturunan yang soleh, cari dulu calon ibunya yang soleh. Cari ibunya yang soleha. Artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan anak-anak kita itu yang soleh, maka solehkan dulu diri kita. Seringkali kita ini bercita-cita anak kita menjadi anak yang soleh, tapi diri kita amburadul. Tapi diri kita jauh dari kesolehan. Tapi diri kita jauh dari predikat soleha. Kita hanya bisa berangan-angan dan bercita-cita. Saya ingin punya anak yang soleh. Tapi kita ini nggak mau disolehkan dulu. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak melihat apakah secara status sosial itu sekufu atau tidak. Beliau tidak melihat. Yang beliau lihat adalah ini seorang wanita yang solehah ini. Maka dinikahkanlah putra beliau Asim bin Umar ibn Khattab dengan wanita tersebut. Maka singkat cerita dari pernikahannya itu muncullah keturunan dari mereka itu. Keturunan yang soleh. Punya anak, lalu punya keturunan lagi, menikah, punya anak, sampailah lahirlah seorang yang sangat dikenal oleh kita, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Beliau seorang pemimpin yang sangat adil. Selama kepemimpinan beliau sulit didapati seorang yang berhak mendapatkan zakat. Saking adilnya, saking makmurnya. Jadi kesolehan orang tua itu sangat menjadi penentu anaknya itu akan menjadi anak yang soleh atau tidak. Maka ini yang diambil oleh Nabi SAW dan para sahabat ketika akan menikahkan putrinya itu, cari calon menantu dari lelaki yang soleh. Kita ingat kenapa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menawarkan putri beliau kepada Abu Bakar As-Siddiq, kawannya sendiri. Kenapa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menawarkan putrinya kepada Utsman bin Affan, kawannya sendiri? Kenapa tidak menawarkan pada laki-laki yang lain yang mungkin belum memiliki istri? Tapi justru ditawarkan kepada kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu.
Karena beliau ingin bagaimana dalam menikahkan putrinya itu mencari calon menantu lelaki yang soleh agar mendapatkan keturunan yang soleh. Karena yakin buah itu akan jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, buah itu akan jatuh tidak jauh dari pohon. Kita ini terkadang berangan-angan, bercita-cita, saya pengen punya menantu yang sebelum menikah punya rumah, sebelum menikah sudah mapan, sebelum menikah punya pekerjaan, sebelum menikah sudah punya kekayaan. Saya pengen punya menantu yang sudah punya kendaraan bagus. Saya pengen punya menantu yang sudah punya usaha bagus. Saya pengen punya menantu yang punya jabatan ini, yang sudah menjadi misalnya yang sudah menjadi PNS sehingga nyaman sudah. Nggak berpikir, nggak khawatir dengan kehidupan putri saya nanti setelah dia nikahi. Kita selalu berobsesinya adalah dunia, dunia, dan dunia. Kita tidak memikirkan bagaimana nanti keturunan dia. Padahal semua kita ini sama. Kalau lahir seorang anak, itu pasti apa? Semoga menjadi anak yang soleh. Semoga menjadi anak yang solehah, berbakti kepada kedua orang tua, manfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara. Tapi kita tidak melihat apa buah itu akan jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau pengen anak keturunan kita itu soleh, solehkan dulu diri kita. Solehkan dulu diri kita. Ini Bapak Ibu sekalian yang muliakan. Maka penting kita dalam mencari calon menantu. Ya, kalau kita ingin dari keturunan dia nanti akan keluar, akan muncul keturunan yang soleh, maka cari dulu calon ibunya yang soleh, calon suaminya yang soleh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan jaga anak keturunan kalian, keluarga kalian dari apa? Api neraka. Allah memerintahkan kita agar menjaga diri kita ini dari neraka. Allah memerintahkan kita agar menjaga keluarga kita dari api neraka. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita menyuruh anak-anak kita itu untuk sholat. Untuk sholat. Lalu di akhir perintah tersebut Allah mengatakan fastabir. Bersabarlah. Bersabarlah. Bersabarlah di dalam menyuruh anak-anak kita ini untuk sholat. Karena gak mudah membangunkan anak kita di waktu subuh berkumandang, itu tidak mudah. Yang seringkali membuat kecintaan kita kepada anak itu keliru kecintaannya. Ketika kita bangunkan, nak bangun, sudah subuh. Dia mengatakan, mah masih capek, masih lelah, masih ngantuk. Akhirnya apa? Kita sebagai orang tua ini gak jadi bangunkan dia. Dengan argumen, dia masih capek, dia masih ngantuk, dia masih lelah. Walhasil kita biarkan dia bangun-bangun saat matahari telah terbit. Bayangkan Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, seandainya kita berlindung kepada Allah, semoga ini tidak terjadi. Seandainya rumah kita itu tiba-tiba kebakaran, lalu kita dapati anak kita ini masih tidur di kamarnya, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Yakin seyakin-yakin
kecintaan kita kepada anak akan keluar, akan muncul. Seorang ayah akan masuk kembali ke dalam rumah, kemudian bangunkan paksa, bahkan mungkin diseret, bahkan mungkin diangkat paksa, walaupun kemudian berdarah, walaupun kebentur dinding, walaupun kemudian luka, tapi yang terpenting adalah dia selamat. Yang penting dia selamat. Apa alasan dia untuk melakukan hal demikian? Yang penting dia selamat, walaupun kebentur dinding, walaupun kemudian luka, walaupun diseret paksa. Tapi yang penting selamat. Kenapa? Gak ingin anaknya itu kena api yang akan melahapnya. Bayangkan kalau itu api dunia. Amat sangat besar perhatian kita kepada kita. Amat sangat kasihannya kita kepada anak kita. Padahal api dunia itu belum seberapa. Bayangkanlah bagaimana kalau api neraka itu yang akan melahap dia, yang akan membakar dia, yang akan membuat dia ini gosong, yang akan membuat dia tersiksa berlipat-lipat siksanya dibandingkan hanya sekedar terbakar api dunia. Kenapa kita ini tidak peduli pada anak kita? Subuh gak bangun dibiarkan. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian baik-baik dan jaga keluarga kalian baik-baik dari api neraka. Seringkali ketika kita menikahkan putra-putri kita, kita berpesan kepada dia. Atau kita mendatangkan seorang ustadz, seorang kiai untuk memberikan nasihat kepada halayak hadirin dan terkhusus kepada kedua mempelai. Dengan mengatakan, wahai sang suami, engkau adalah pemimpin. Engkau bertanggung jawab terhadap istri dan keluargamu kelak. Wahai suami, engkau adalah pemimpin. Ingat, pemimpin itu mengayomi, melindungi, menjaga. Wahai sang suami, engkau adalah pemimpin. Kaulah yang memiliki hak, kaulah yang memiliki segalanya dalam rumah tanggamu untuk mewujudkan bagaimana kau carikan tempat tinggal untuk dia. Untuk istri dan anakmu, kalau saat panas tidak kepanasan, kalau saat dingin tidak kedinginan, saat hujan tidak kehujanan. Tapi lupa berpesan bahwa ada yang lebih daripada itu. Bukan sekedar menjaga dia dari panasnya matahari, dari dinginnya hawa, dari dinginnya atau dari air hujan ketika hujan itu turun. Tapi ada satu hal yang lebih berat dari itu. Tugasmu, wahai suami, adalah menjaga istri dan anakmu dari sengatan api neraka. Kita lupa dengan pesan itu. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Lalu bagaimana kita bisa mencipta anak kita menjadi anak yang soleh? Rumusnya mudah. Sudah kita dapati. Kalau kita pengen punya anak keturunan yang soleh, maka solehkan dulu diri kita. Solehkan dulu diri kita. Bagaimana rincinya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ingat, jangan sekedar kita nyuruh sementara kita tidak mencontohkan. Jangan sekedar nyuruh tapi kita tidak mencontohkan. Seringkali para orang tua itu mudah memang untuk nyuruh. Nah, sudah adzan maghrib, sana bergegas wudu ke masjid. Tapi dirinya masih utak-atik motornya, masih sibuk di bengkelnya, masih sibuk dengan pekerjaan di rumahnya. Sekarang gambaran Bapak Ibu. Kita kalau melihat iklan di televisi, ya iklan di televisi, yang paling nampak apa? Yang paling nampak itu ya peraganya.
Contoh misalnya iklannya itu ya satu produk. Ya, misalnya apalah pembersih lantai. Iklannya pembersih lantai. Tapi hampir 100% yang ditampilkan itu sosok seorang wanita. Kira-kira yang paling nempel dalam benak kita dari iklan itu apa? Pembersih lantainya atau wanitanya? Ya, kita jujur sajalah. Kita jujur saja. Yang paling membekas dalam benak kita itu pembersih lantainya atau orang peraga dalam iklan tersebut? Yakin itu yang paling melekat di benak kita itu seorang yang memperagakan dalam iklan tersebut. Sekarang ketika panjenengan nyuruh, nak sudah adzan maghrib, sana wudhu bergegas. Tapi anak ini melihat panjenengan masih utak-atik motornya, masih utak-atik mobilnya, masih sibuk dengan pekerjaannya. Apakah akan dengan mudah anak itu kemudian bergegas, berwudu, lalu menuju ke masjid? Sulit. Kenapa? Yang diingat oleh anak bukan perintahnya, tapi bagaimana sosok yang memerintahkan. Bagaimana sosok yang memerintahkan. Itu yang akan paling diingat oleh sang anak. Maka jangan memerintah sedangkan diri tidak mencontohkan. Itu yang paling didengar. Kedua, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, ciptakan lingkungan rumah kita itu lingkungan yang baik, lingkungan yang mendukung. Bagaimana mungkin ketika orang tua bercita-cita, wah saya pengen punya anak umur 10 tahun sudah hafid Quran, sudah hafal Quran 30 juz, bukan cuman juz 30 juz hafal. Tapi rumahnya tiap hari full musik. Maka apa yang terjadi? Mustahil mi'ah fi mi'ah. Mustahil 100% dia akan tercipta sebagaimana yang dia angan-angankan. Mustahil. Kenapa? Tidak mungkin bersatu antara dua cinta. Tidak mungkin bersatu antara dua cinta. Cinta kepada Al-Quran, cinta kepada nyanyian. Itu gak bakalan bersatu. Gak bakalan bersatu selamanya. Maka kalau kita ingin punya angan-angan, punya cita-cita, anak saya nanti umur 10 tahun sudah hafal Quran, ya ciptakan dari mulai dia sebelum lahir. Bagaimana lingkungan rumah kita? Perdengarkan bacaan Quran. Bagaimana bayi yang lahir pertama kali dia dengar adalah suara ayahnya sedang baca Quran, suara ibunya sedang baca Quran, suara kakaknya lagi belajar Quran. Maka yang akan tercipta adalah lingkungan Quran. Maka bagaimana mungkin dia bercita-cita, saya ingin punya anak hafal Quran. Tapi begitu anak kita itu lahir, yang pertama kali dilihat bukan kemudian sajadah yang terhampar, bukan kemudian ibunya yang sedang sujud, bukan bapaknya yang sedang sujud sholat tahajud, akan tetapi justru pemandangan-pemandangan yang lain. Mustahil anak kita akan tercipta sesuai dengan cita-cita. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Wong kita saja ketika sudah berusaha mencipta lingkungan rumah kita ini yang mendukung, bagaimana anak kita nanti akan menjadi anak yang soleh, anak yang bermanfaat, anak yang berbakti pada kedua orang tua. Akan tetapi, walau kita ini sudah menciptakan lingkungan yang mendukung, tapi di luar sana, di tengah tempat dia sekolah, lingkungan kurang mendukung. Itu seringkali akan membuat cita-cita kita itu menjadi terhambat terhadap anak kita. Bapak Ibu ingat bagaimana zaman nyanyian yang cukup tenar itu. Ya, nyanyiannya Mbah Surip. Ya, apa nyanyiannya?
gendong di mana-mana. Sampai anak TK pun pulang dari sekolahnya, nyanyiannya tak gendong kemana-mana. Anak PAUD yang mau berangkat sekolah, ke tempat sekolah, pulang sekolah, nyanyiannya tak gendong kemana-mana. Pertanyaannya, apakah ibunya di rumah ngajarkan dia? Enggak. Bapaknya ngajarkan dia? Tidak juga. Kakaknya tidak juga. Simbahnya apalagi. Tapi kenapa dia hafal? Karena lingkungan tercipta demikian. Dia sering mendengar di sekolahnya kawannya nyanyi tak gendong kemana-mana. Akhirnya dia pulang membawa oleh-oleh dari sekolahnya tak gendong kemana-mana. Ibunya nggak ngajarkan, ayahnya nggak ngajarkan, simbahnya nggak ngajarkan, tapi dia dapat dari lingkungan di sekolahnya. Sekarang kalau lingkungan sekolahnya tidak mendukung, lingkungan rumah kita juga tidak mendukung, mustahil cita-cita kita bahkan terwujud. Punya anak yang hafid Al-Quran. Sulit. Tapi sekarang buktikan Bapak Ibu. Buktikan Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Ketika panjenengan punya seorang anak, panjenengan dari mulai kehamilan, anak itu masih dalam perut panjenengan, sering perdengarkan Al-Quran. Begitu lahir, perdengarkan Al-Quran. Apakah itu ibunya yang baca, ayahnya yang baca bergantian, ataukah kemudian distelkan ya murotal bacaan Al-Quran? Lalu bagaimana nanti perkembangan anak saat dia lahir, saat dia umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya? Yakin kebiasaan yang akan muncul adalah sebagaimana yang dicipta oleh orang tuanya. Berganti, anak yang kedua lahir. Yang didengar pertama Al-Quran, yang dibaca ibu bapaknya. Yang didengar pertama, yang dilihat pertama adalah kakaknya sedang belajar membaca Al-Quran. Yakin, kakaknya itu dia membiasakan baca amma yatasaalun. Adiknya umur 2 tahun, dia ketika saat belajar membaca, belajar ngomong, yakin dia akan selalu diulang-ulang amma yatasaalun. Itu pasti. Itu pasti Bapak Ibu. Tapi sekarang bagaimana? Saat diperdengarkan pertama kali, oleh ayahnya nyanyian, oleh ibunya nyanyian, oleh kakaknya nyanyian. Kira-kira apa yang pertama kali dihafal? Nyanyian. Itu Bapak sekalian yang kami muliakan. Maka buah itu akan jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka tips yang pertama adalah perintah dan beri contoh. Yang kedua adalah ciptakan lingkungan yang baik. Yang ketiga adalah carikan lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah itu yang baik. Dalam pepatah Arab mengatakan al-jar qobladar. Al-jar qobladar. Hendaknya kita melihat siapa calon tetangga kita sebelum menentukan rumah kita di mana. Ya. Kita melihat siapa yang bakalan menjadi tetangga kita nanti sebelum kita tentukan kita akan punya rumah di mana. Ini menunjukkan betapa berharganya tetangga yang akan mendukung tercipta cita-cita kita terhadap anak yang kelak anak kita akan menjadi anak yang soleh. Makanya harga tetangga itu mahal. Saya ingat kisah dulu ada seorang yang jual rumah 2 kali lipat dari harga standar. Ada seorang akan menjual rumah, dia tawarkan, ya harga rumah siapa yang mau beli, misalnya 700 juta. Orang keheran-heranan, loh di sini itu umumnya rumah seperti itu cuma 300 juta. Kok ini dijual 700 juta? Kenapa? Orang pada bertanya. Lalu dia menjawab,
Engkau tahu kalau engkau beli rumahku ini, kau akan mendapati tetangga seorang ulama si fulan. Betapa mahal harganya seorang tetangga. Itu yang akan mendukung tercipta cita-cita kita terhadap sang anak. Apakah anak kita akan kita jadikan anak yang soleh, anak yang hafid Quran? Maka ciptakan lingkungan tetangga yang mendukung. Maka tadi istilah al-jar qoblad dar. Hendaknya kita lihat siapa calon tetangga yang akan menjadi tetangga kita sebelum kita menentukan di mana kita akan punya rumah. Ya, menunjukkan pentingnya tetangga. Ya, begitu pula tempat sekolah yang baik. Kita pun patut untuk mencarikan tempat lingkungan sekolah yang baik. Karena apa yang sudah kita bentuk di rumah jangan sampai bubrah saat di sekolah. Seringkali yang terjadi demikian. Di rumah sudah usaha semaksimal, tapi di sekolah dihancurkan oleh lingkungan yang kurang mendukung. Itulah Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, bagaimana kita mencipta anak dan generasi yang soleh. Maka selalu kita ingat buah itu akan jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau kita ingin punya anak soleh, ya solehkan dulu diri kita. Kesolehan orang tua akan berpengaruh pada anak dan keturunan kita. Penutup Bapak Ibu yang kami muliakan, kita saat ini bolehlah kita agak santai dengan mengatakan aman Ustaz. Ya aman terhadap anak keturunan kita saat kita masih hidup. Ketika mereka salah kita betulkan, keliru kita bimbing, salah jalan kita luruskan. Tapi bagaimana saat kita meninggal nanti? Siapa lagi yang akan meluruskan ketika dia keliru jalan? Siapa yang akan bimbing ketika dia salah? Siapa yang akan menegur ketika dia keliru? Siapa? Saat ini kita boleh tenang, kita masih ada. Kita kenal, kita sering datang ke pengajian. Adalah modal kita untuk membimbing mereka. Tapi siapa yang menjamin ketika kita telah tiada nanti anak kita masih menyembah Allah Subhanahu wa taala, masih menjaga sholatnya, masih menunaikan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang hamba kepada Allah. Siapa yang menjamin? Gak ada. Makanya kesolehan orang tua itu penting. Allah akan menjaga anak keturunan kita saat kedua orang tuanya itu kedua orang tua yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang kami muliakan, semoga sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dari kami akhirul kalam, semoga apa yang kita pelajari bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.